Misalnya kalau cuman sekedar kontraktor bangunan gedung nih, biasanya ambil margin profit kurang lebih antara 10-15%. Itu pun udah bagus. Kadang-kadang kalau proses tender berlangsung sangat ketat nih, mau nggak mau ya, namanya kita ingin dapat project, kita bisa cut juga tuh margin profitnya, bisa kurang dari 10% bahkan gitu. Jadi harus siap dengan modal yang cukup padat gitu. Jatah belanja negara 111 triliun malah dipangkas jadi 29 triliun. Which is ini ya 73% lah. Ini memunculkan pertanyaan khususnya untuk investor, apakah sektor konstruksi ini bakal terdampak? Oke, selamat datang kembali teman-teman. Welcome back di channel ini. Mungkin kalian sedikit kaget video kali ini nggak dibuka sama Kanda atau si Mas Elo itu atau si Mas Gondrong itu. Kali ini saya coba ambil alih gitu ya, karena ada pembahasan seru. Jadi izinkan saya untuk bawa dari video kali ini. Nah teman-teman, untuk video kali ini mungkin kita akan bahas sesuatu yang banyak dibahas gitu ya sama masyarakat umum gitu pada awal tahun kemarin gitu. Dimana pada tahun 2025 ini ada keresahan dari masyarakat umum, dimana APBN atau belanja negara itu dipotong karena pada awal tahun ini Presiden kita Pak Prabowo Subianto itu mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi gitu ya. Efisiensi ini mengkhawatirkan bagi beberapa orang, khususnya untuk investor. Karena salah satu kementerian, yaitu Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu awalnya mendapatkan jatah belanja negara 111 triliun, malah dipangkas jadi 29 triliun. Which is ini ya 73% lah. Ini memunculkan pertanyaan khususnya untuk investor, apakah sektor konstruksi ini bakal terdampak? Nah, untuk bahas tentang hal ini, saya sekarang ditemani oleh salah satu praktisi atau pemain gitu ya, bisnis di dalamnya gitu. Yaitu sebagai kontraktor, yaitu di sini ada Ci Helen Felicia. Hai semuanya, perkenalkan saya Helen. Saya bergerak di bidang konstruksi sejak tahun 2007. Kira-kira 18 sampai 20 tahun lalu lah ya. Jadi sebelum 2007 sebenarnya udah mulai terjun di dunia konstruksi. Nah, kebetulan nama PT-nya adalah PT First Choice International. Jadi pekerjaan di bidang kontraktor ini kami mengambil spesialisasi khususnya di kontraktor industrial. Gitu kira-kira perkenalannya. Oke, berarti udah jelas nih bahwa Ci Helen ini ternyata fokusnya langsung ke bidang konstruksial gitu ya. Karena teman-teman di bidang konstruksi ini ternyata ada beberapa jenis, Ci ya. Ada beberapa jenis kontraktor yang memegang utamanya proyek-proyeknya gitu. Yes. Mungkin pertama-tama saya minta jelasin ke Cici nih terkait bagaimana sih model dari bisnis konstruksi ini sendiri, dan terkait tadi ada beberapa jenis ternyata untuk kontraktor-kontraktornya. Iya, oke. Kalau boleh kami perkenalkan bahwa bidang konstruksi ini ada beberapa jenis ya. Jadi pertama ada kontraktor bangunan gedung, kontraktor mechanical electrical, kontraktor di bidang industri seperti pembangunan pabrik, gudang dan seterusnya. Kemudian ada juga kontraktor spesialis seperti kontraktor mungkin interior dan sub-sub yang lain yang memang membutuhkan spesialisasi khusus, misalnya kontraktor jalan tol dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ternyata dari jenisnya udah banyak ya. Banyak banget. Cuman biasanya dari dalam bisnis gitu, karena kan saya sebagai analis bisnis di value, Yeah. Jadi fokusnya itu adalah melihat bagaimana bisnis dari sebuah perusahaan. Nah, untuk terkait bisnis prosesnya, Ci, bagaimana model dari bisnis konstruksi ini dari awal dia memulai sampai akhirnya dia dapat uang gitu. Gitu mungkin bisa dijelasin ke teman-teman gitu, Ci. Oh, baiklah. Jadi begini ya, sistem atau bisnis model dari perusahaan kontraktor itu dimulai pertama-tama kita harus memiliki satu tim ya.
Timnya baik tim yang back office maupun tim di lapangan seperti itu. Nah, untuk proses bagaimana kita mendapatkan suatu project atau suatu order, maka dimulai pertama kita harus mengikuti tender. Jadi ada tender proses di dalamnya di mana kita juga harus membangun portofolio terlebih dahulu, memperkenalkan apa jenis spesialisasi kita. Nah, ketika portfolio kita udah dikenal, jadi kita punya segmen yang khusus nih, itu akan lebih mudah buat kita untuk mendapatkan order yang sesuai dengan bidang yang kita tawarkan. Jadi untuk proses tender sendiri, biasanya kita menerima undangan terlebih dahulu dari perusahaan-perusahaan yang lagi melakukan bidding gitu ya. Jadi di sini perusahaan-perusahaan akan memberikan undangan kepada beberapa kontraktor untuk hadir memberikan penawaran. Nah, dari proses tender sendiri nantinya akan dipilih satu pemenang yang untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi ketika kita bisa mendapatkan banyak tender nih, nah itu akan membangun dan memperkuat portofolio kita tentunya. Begitu prosesnya kira-kira. Gitu. Jadi kurang lebih jadi kita awalnya nyari relasi lah siapa yang punya proyek gini dulu Ci ya. Yes, betul. Mana itu kita ditawari dalam tanda kutip gitu. Siapa sih yang mau ngerjain proyek ini? Ya. Oke. Tadi Cici udah jelasin Ci tentang spesialisasi perusahaan Cici. Gitu. Itu kan itu kurang lebih di bidang spesialisasi di industri dan spesialis gitu ya. Ya. Ada nggak alasan khusus Ci kenapa Cici ngambil di segmen sektor itu ya? Betul. Oke, ini menarik sekali ya pertanyaannya dari Mas Deo ini. Jadi begini, tentunya untuk terjun atau memutuskan spesialisasi apa nih yang kira-kira bisa kita ambil tentunya, itu memerlukan beberapa pertimbangan. Nah, ini kalau boleh saya sharing sedikit, apa sih yang mendasari pertimbangan saya mengambil segmentasi ini gitu. Pertama-tama dulu memang awalnya memilah dulu nih, apakah saya akan terjun nantinya di kontraktor yang membangun banyak bangunan gedung bertingkat ataukah di perumahan mungkin sebagai pembangunan untuk perumahan yang jumlahnya masif seperti itu atau yang justru lebih ke industri. Nah, setelah saya pertimbangkan, yang menjadi pertimbangan utama saya adalah timeline waktunya. Karena pekerjaan konstruksi ini sangat menantang ya. Pertama, ini adalah padat modal, padat karya juga, jadi butuh tenaga kerja yang luar biasa banyak, apalagi kalau proyeknya proyek yang skalanya besar. Nah, proyek-proyek yang saya kerjakan kebetulan memang proyek-proyek di bidang swasta gitu, jadi belum terlalu terdampak oleh pemotongan anggaran dan sebagainya ya, karena banyak kontraktor yang mungkin merasakan dampaknya, yang seperti ada dijelaskan di awal, kalau ada pemotongan anggaran pemerintah, mungkin ada sedikit banyak tantangan di situ, terutama bagi kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintahan tentunya. Nah, kebetulan bidang yang kami ambil adalah bidang yang di swasta. Jadi mungkin untuk dampak secara langsung dari pemotongan anggaran itu belum terlalu terasa gitu ya. Jadi mengapa saya mengambil bidang yang industrial? Karena pertama saya ingin timeline proyek ini yang sesingkat-singkatnya gitu. Jadi kalau kita memutuskan untuk membangun bangunan gedung bertingkat terutama, itu membutuhkan waktu yang agak panjang. Mungkin bisa lebih dari 1 tahun untuk kita bisa serah terima dari awal proyek kita kerjakan sampai nanti berakhirnya proyek, itu mungkin bisa memakan waktu lebih dari 1 tahun. Which is itu terlalu panjang ya buat kami. Jadi saya ingin turnover yang agak cepat. Jadi makanya kita memutuskan untuk mengambil spesialisasi di industri. Kenapa industri? Karena kalau kita menggeluti bangunan pabrik ini kebanyakan konstruksinya menggunakan konstruksi baja. Jadi kalau kita membangun menggunakan konstruksi baja, itu timeline pengerjaannya lebih singkat daripada kita membangun bangunan bertingkat contohnya. Atau mungkin perumahan yang secara masif ya. Nah, itu membutuhkan waktu yang agak panjang juga dan itu tidak masuk dalam kriteria yang sudah saya tentukan. Jadi maka dari itu dari semua pilihan kami akhirnya memutuskan di bidang ini karena ini timelinenya oke, kemudian juga bisa scalable. Jadi artinya kami bisa melakukan pengambilan proyek secara masif juga di beberapa tempat sekaligus dengan timeline serah terima yang lebih cepat. Kurang lebih saya membutuhkan waktu nih ya, kurang lebih untuk membangun suatu pabrik itu 6 bulan. Itu sudah bisa serah terima. Yang kapan hari paling cepat dari ground zero saya mengerjakan ada satu proyek besar juga, itu membutuhkan waktu sangat singkat, 4-5 bulan udah harus handover gitu. Jadi karena konstruksinya memungkinkan ya dan cuacanya juga memungkinkan, maka syukurlah bahwa proyek itu bisa terlaksana dalam waktu sekitar 4-5 bulan kita sudah bisa handover dan pembayaran juga bisa lancar untuk
perputaran modal berikutnya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Ya, jadi sangat menarik. Jadi salah satu hal yang saya sukai gitu dari penjelasan Cici bahwa ternyata di bisnis konstruksi ini itu salah satunya adalah padat karya. Betul. Padat karya karena kayak udah Cici jelasin dari awal bahwa di back office butuh tim, di lapangan juga butuh tim. Jadi ini sangat amat menyerap banyak tenaga kerja gitu Ci ya. Betul. Jadi which is ini sangat positif untuk ekonomi kita. Tapi ternyata juga selain padat karya butuh padat modal juga. Banget. Kurang lebih emang ini kalau saya lihat dari data Ci ya. Dari data karena kita di database value punya banyak data. Ya. Emang beberapa perusahaan konstruksi itu emang kelihatan dari modalnya itu bisa dibilang lebih dikit daripada utangnya. Jadi utangnya tuh lebih gede daripada modal yang dimiliki dari perusahaan. Betul. Kalau kita lihat misalnya kayak di layar, mungkin bisa kita lihat di sini ada beberapa perusahaan konstruksi yang listing. Ini bahkan Akset itu utangnya lebih besar, bahkan lebih dari 100%, 105% gitu. Ya mungkin ada beberapa perusahaan konstruksi yang bagus, kayak misalnya, I think total itu udah oke lah sebagai kontraktor, walaupun sebagai investor kita punya PR lagi. Cari tahu apakah ini di harga yang oke gitu ya. Cuman secara bisnis, I think it's a good business. Yes. Itu utangnya 66%. Luar biasa ya. Awalnya BUMN Adikarya itu 72%. Wow. Jadi mungkin saya jadi penasaran sih, Ci. Emang sesulit itu modal di industri ini gitu? Mungkin Cici sebagai yang udah berpengalaman belasan puluhan tahun bisa bantu jelasin lah ke teman-teman gimana sulitnya gitu modal di industri ini gitu. Oke. Ini menarik sekali ya, apa yang tadi sudah dipaparkan bahwa wow, kok bisa utangnya 105%, benar nggak? Iya, itu terutama Amazing ya. di tahun 2024 kemarin Ci. Makanya kita bingung juga kok bisa aset kok segitunya. bisa ya? Oke, mungkin buat teman-teman di sini yang ingin tahu lebih jauh mengenai bisnis di bidang konstruksi, emang very challenging ya, terutama di bidang modalnya. Karena gini, di bidang pekerjaan ini, otomatis kita kalau mau ekspansi harus punya capital yang lebih besar lagi gitu. Nah, untuk membantu capital yang lebih besar lagi, seringkali banyak perusahaan yang menggunakan jaminan aset mungkin ya untuk tambahan modal kerja dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa di bidang konstruksi ini sangat padat modal. Yes, memang betul karena kan kita mengejar makin banyak profit yang kita dapatkan, revenue-nya juga otomatis makin bagus. Otomatis kalau kita ingin ngejar revenue, maka skala proyek yang kita kerjakan harus mau nggak mau juga makin gede. Nah, di situ otomatis modal yang kita harus siapkan juga akan sangat besar gitu ya. Untuk gambaran aja, apabila kita ingin mengambil project ya yang kira-kira skalanya udah di atas 1M ya, mungkin sekitar 10M ke atas, 20M, 30M sampai 50M lebih, itu kita harus menyediakan modal di awal sekitar kurang lebih 30% lah, 30%. gampangannya kurang lebih ya, dan itu variasinya tergantung dari skala proyeknya juga dan lain-lain lah itu. Tapi kalau bisa kita tarik sebagai gambaran aja kasar, kita harus menyediakan dana di depan 30% untuk apa? Membeli bahan baku, menyiapkan material-material itu supaya nggak naik harganya, kita harus tutup dulu di depan dan sebagainya. Bahkan juga ada yang dana yang harus kita siapkan sebagai yang namanya bank garansi nih, gitu. Apalagi kalau skala proyeknya udah multinasional gitu ya, yang harus kita berikan jaminan dulu. Jadi otomatis ada dana yang harus kita keep di depan yang kita tidak boleh pakai untuk sebagai jaminan proyek sampai proyek selesai gitu. Dan itu ditahan. Plus lagi nanti ketika proyek sudah selesai handover, biasanya kalau skala proyek yang cukup besar nih, itu ada yang namanya retention atau retensi ya, dan besarnya kurang lebih 5%. Which is kita tahu bahwa di bisnis konstruksi ini, margin profitnya itu juga tidak terbilang cukup fantastis ya. Rata-rata bisa kita ambil range itu sekitar 10 sampai 20% rata-rata ya, itu udah bagus banget. Tapi tentunya ada range-range yang sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Misalnya kalau cuman sekedar kontraktor bangunan gedung nih, biasanya ambil margin profit kurang lebih antara 10 sampai 15%. Itu pun udah bagus. Kadang-kadang kalau proses tender berlangsung sangat ketat nih, mau nggak mau ya, namanya kita ingin dapat project, kita bisa cut juga tuh margin profitnya, bisa kurang dari 10% bahkan gitu. Jadi harus siap
dengan modal yang cukup padat gitu. Tapi kalau kita mengambil jenis konstruksi yang spesialis, itu margin profitnya bisa lebih tebal. Jadi sekitar 10 sampai 30% masih bisa dapat. Ya, contohnya di bidang konstruksi spesialis kayak subkonnya, mungkin sub bidangnya adalah interior. Itu bisa lebih tebal lagi marginnya gitu. Nah, kalau kontraktor MEP mungkin sekitar 15-20% masih bisa ya. Tapi tergantung sekali lagi dari proses tender itu tadi itu sangat mempengaruhi sih. Ya, berarti semakin ketat margin kita juga terancam makin tergerus juga gitu kalau kita ingin menang ya gitu. Berarti untuk di bisnis konstruksi ini justru yang paling pentingnya itu di masa tendernya itu. Betul. Pertama gimana kita buat menilai dari yang di bidnya, terus kedua juga gimana kita bisa ya main harga lah lawan dari pesaingnya kita gitu biar kita dapat proyek ini. Betul. Gitu. Oke, Ci. Tapi selain itu juga kalau boleh saya tambahkan, selain itu penting, proses tender penting, tapi manajemen konstruksi itu lebih penting lagi karena itu yang menentukan lifetime perusahaan berhasil atau tidaknya di manajemen konstruksinya. Jadi kalau kita udah dapat tender, kita udah menang, kalau manajemen konstruksinya kita kurang, maka itu juga bisa membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Karena perusahaan ini membutuhkan aliran dana atau cash flow yang lancar. Jadi kalau kita manage proyeknya kurang bagus, kemudian kita juga kurang bagus juga dalam hal termin pembayaran kurang lancar, itu akan juga bisa mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan nih gitu. So untuk bisa survive in a long run, itu kita harus memiliki capital, terus kemudian ditunjang dengan manajemen konstruksi yang bagus agar cash flow kita juga lancar, proyek kita lancar, jadi sehingga cash flow-nya bisa mengalir dengan baik gitu. Oke. Karena kuncinya adalah cash flow sih kalau mau hidup ya di Cash bidang flow. cash flow tuh penting banget. Supaya oke. ya ini tadi ya contohnya yang kita udah bisa lihat di sini karena cash flow tuh sangat penting banget ya di bidang konstruksi karena padat modal sekali gitu. Nah, terkait tentang cash flow, Ci, saya tertarik sama satu hal. Karena di beberapa perusahaan gitu ya, terutama teman-teman itu kalau kita lihat dari laporan keuangannya, terutama di laporan arus kas gitu ya, di sana kita lihat bahwa cash flow di kuartal 1 itu mostly rendah, Ci. Iya, kayak nggak ada pemasukan gitu loh dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya gitu. Dan tadi ini saya sempat mention bahwa Cici sebut salah satu resiko gitu di bidang konstruksi ini tentang cuaca tadi. Ini saya lihat mungkin sedikit berkaitan kali, Ci ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari data, ini salah satu laporan arus kas di Akset. Kita lihat di kuartal 1 itu selalu jeblok. Nah, kalau misalnya saya bandingin sama data yang saya dapat terutama terkait cuaca gitu, curah hujan, ini masih di NTB karena saya juga dari NTB jadi untuk akses informasi ini mungkin sedikit lebih mudah gitu ya. Di kuartal 1 akhir tahun sampai awal tahun lah, Ci, itu curah hujannya cukup tinggi. Betul. Apakah mungkin ini berpengaruh gitu ya? Iya gitu. Ya mungkin Cici bisa jelasin gitu. Oke, ini sangat kritis dan menarik ya. Pendalaman dan pendekatan yang sudah dilakukan oleh Value ini menarik sekali. Memang mungkin ya berpengaruh karena di musim-musim itu curah hujan memang sedang tinggi-tingginya ya. Jadi itu akan otomatis berpengaruh kepada progres termin yang mungkin harus dilaksanakan di bulan-bulan itu. Kalau kita nggak ada termin pembayaran masuk, maka revenue kita juga akan menurun ya di bulan-bulan itu. Jadi itu sangat pengaruh sekali. Cuaca itu adalah salah satu faktor yang menentukan juga untuk kelancaran daripada cash flow perusahaan. Karena terutama apalagi bangunan-bangunan yang terbuka sifatnya, terus kemudian sangat weather sensitive ya. Jadi kalau misalnya hujan kita nggak bisa kerja, kita harus stop. Apalagi bangunan yang menggunakan konstruksi beton. Karena beton itu ada umurnya, harus kering. Jadi sekian misalnya 24 hari untuk kualitas ini, kita harus benar-benar menunggu dia kering. Nah, kering itu membutuhkan cuaca, bantuan cuaca banget. Jadi matahari itu akan mempengaruhi. Kalau misalnya mendung terus, maka durasi kekeringannya akan molor gitu. Jadi membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk menunggu beton ini kering gitu. Jadi memang konstruksi-konstruksi yang banyak terutama menggunakan beton itu akan durasi
selesainya, keringnya, siapnya untuk dilanjutkan lagi ke step berikutnya itu lama gitu, lebih lama kalau ada faktor gangguan dari hujan gitu. Ya itu pertama. Terus kedua, mungkin kalau di end of season itu kadang-kadang kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang terutama perusahaan luar negeri yang berkaitan dengan ada PMA gitu ya, itu mereka udah banyak cuti juga ya. Jadi untuk ACC, proses-proses untuk approval, tagihan dan semuanya itu akan sedikit terhambat di menjelang akhir tahun gitu. Biasanya seperti itu juga bisa pengaruh sih. Nah, faktor cuaca tadi memang yes betul itu berpengaruh sekali ya gitu Theo. Jadi sangat amat berpengaruh ke terutama cash flow. Iya. Karena kalau misalnya progresnya lebih lambat berarti yang bisa diambil gitu ya atau ditagih ke yang punya proyek bisa berkurang gitu ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa salah satu hal yang penting tadi adalah cuaca kan mempengaruhi cash flow. Karena cash flow kalau saya lihat dari balik lagi ke data karena kita fokus jadi data untuk database value Ci, ngelihat cash flow itu untuk piutang gitu Ci ya. Karena kan cash flow berarti sini ada yang belum bisa ditagih gitu. Seharusnya udah dapat tapi uangnya belum bisa ditagih jadi sebagai piutang. Piutang dari perusahaan-perusahaan konstruksi ini lumayan tinggi. Oh ya. Terutama tadi ada mungkin yang Cici bilang ada retensi. Itu mungkin itu mungkin bisa dijelasin konteksnya tentang retensi ini karena mungkin teman-teman nggak semuanya tahu tentang retensi Ci. Baiklah. Oke, tadi mungkin saya sedikit menjelaskan tentang retensi tapi belum menjelaskan artinya apa ya. Jadi retensi ini adalah nilai yang ditahan oleh owner atau pemberi pekerjaan karena kalau misalnya sebagai jaminan lah istilahnya gitu. Jadi jaminan senilai biasanya rata-rata 5% sih ya. 5% dari nilai kontrak itu akan ditahan oleh perusahaan apabila kita selesai handover gitu. Jadi 5%-nya akan menunggu. Timeline-nya biasanya bervariasi, rata-rata bisa makan waktu kurang lebih 12 bulan. Jadi selama kurun waktu 12 bulan setelah handover selesai, kalau memang tidak terjadi force majeure atau ada apa-apa nih, itu yang 5% atau retensi tersebut bisa cair gitu dan bisa dibayarkan oleh perusahaan ke kontraktornya gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang harus dibereskan, maka kontraktor berkewajiban untuk tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut selama kurun waktu retensi berlangsung gitu. Jadi masih ada tanggung jawab kita masih gitu ya. Panjang lagi itu. Iya. Itu salah satu kesulitan di bisnis konstruksi gitu. Betul. Jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan Ci, ini beberapa catatan yang saya lihat bahwa sebenarnya saya bisa bilang industri konstruksi ini atau kontraktor ini adalah sangat amat krusial untuk ekonomi kita. Karena pertama dia membangun negeri, kedua juga padat karya tadi sehingga bisa menyerap jumlah tenaga kerja gitu. Tapi ternyata juga penuh tantangan banget. Terutama tadi padat modal juga, butuh modal yang banyak, cash flow-nya tinggi dan bahkan banyak faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Even sampai cuaca. Cuaca itu harus diperhatikan. Even kita juga sampai harus membuat laporan cuaca. Buat laporan cuaca? Ya, tiap hari gitu. Jadi di proyek itu manajemen konstruksi itu sekali lagi penting ya. Jadi kita kalau secara pelaksanaan di lapangan nih ya, Deo. Jadi kita punya beberapa dokumen. Dokumen kita tuh harus lengkap banget ya untuk menunjang pekerjaan kita lancar. Karena kita pertama timeline tuh sangat ketat biasanya. Kita tidak boleh terlambat. Apabila terlambat pun itu ada dendanya lagi. Belum selain retensi kita harus perhatikan lagi nih faktor denda itu bisa menjadi faktor resiko ya di dalam suatu proyek. Apabila kita ada keterlambatan. Nah, keterlambatan ini bisa disebabkan tadi faktor cuaca itu sangat amat tidak bisa diprediksi terkadang. Nah, ini kita harus bisa mengalokasikan ya margin safety berapa waktunya kira-kira untuk keterlambatan tersebut sehingga tidak mengganggu kelangsungan proyek gitu. Nah, untuk supaya kita punya datanya, kita harus simpan semua dokumen itu. Jadi misalnya kalau contoh nih ya proyek yang pernah kami kerjakan, di proyek tersebut kita punya namanya dokumen cuaca. Jadi itu kita sudah tulis misalnya jam proyek berlangsung antara jam 5 sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi antara
jam 8 sampai jam 12 itu terjadi hujan di jam berapa kita nggak bisa kerja. Itu kita harus punya reportnya. Nanti itu pun harus ditandatangan oleh supervisor di lapangan dari pihak kita maupun dari pihak owner gitu. Nah, nanti antara jam 12 sampai jam 5 sore apakah ada hujan lagi nih? Kalau nggak ada, cuaca terang ya kita tulis apa adanya. Jadi laporan cuaca ini nantinya akan disertakan ketika kita menyertakan lembar tagihan. Itu. Jadi untuk ACC dan semuanya itu cukup lumayan complicated ya dokumennya, kita harus lengkap banget. Nah, kalau kita miss di salah satu dokumen ini juga bisa menjadi penghambat dari kelancaran proyek gitu. Oke, jadi Detail. saking detailnya gitu ya Detail, bisnis di konstruksi ini ya. Bahkan sampai cuacanya pun ada laporannya gitu. Iya. Itu hal-hal yang kita nggak bisa tahu kalau kita nggak terjun langsung gitu, Ci. Iya. Ya, itu salah satu hal yang kita perlukan sebagai investor gitu. Juga mungkin tadi masalah efisiensi APBN. Ya. Seperti yang Cici mention bahwa sebenarnya ini bisa jadi tekanan, tapi untuk beberapa kontraktor aja. Terutama yang mengambil proyek-proyek dari pemerintah gitu. Betul. Jadi teman-teman mungkin sebagai investor gitu ya bisa melihat cari tahu proyek-proyek yang diambil dari perusahaan ini proyek dari mana aja. Betul. Dengan adanya efisiensi APBN mungkin perusahaan tersebut bisa terkena dampaknya. Cuman ada banyak perusahaan lain gitu yang mungkin ngambilnya dari swasta, which is itu seharusnya nggak sangat amat terdampak lah secara langsung dari efisiensi APBN ini. Dan mungkin yang bisa saya simpulkan sebagai investor gitu ya, kita bisa ngelihat perusahaan itu bagaimana kemampuan adaptasinya. Misalnya kalau ada efisiensi APBN ini mungkin dia coba shifting nih, coba cari proyek-proyek di bidang swasta gitu, nggak melulu ambil yang dari pemerintah gitu. Betul. Terus kedua juga masalah tadi mungkin manajemen cash flow, karena cash flow ini sangat amat penting. Jadi kita sebagai investor harus ngelihat rajin-rajin ya laporan arus kasnya lah kalau di laporan keuangan gitu. Betul, betul. Dan yang terakhir terkait efisiensi operasional. Karena tadi udah dijelasin sama Cici bahwa marginnya cukup tipis Ci ya. Ya. Jadi ya mungkin perusahaan mana yang pinter buat melakukan efisiensi terhadap operasionalnya sehingga marginnya nggak terpotong. Apalagi kalau misalnya bidnya itu cukup ketat, makin tipis lagi dari marginnya gitu ya. Ya, itu harus punya siasat bisnis yang cukup lumayan dipersiapkan ya, karena kita tidak boleh ada satu miss aja gitu, karena satu miss itu bisa berdampak besar ke kelangsungan perusahaan gitu. Jadi ibaratnya kita harus sangat teliti di dalam menghitung juga, tidak boleh gegabah, tidak boleh asal juga menyodorkan harga atau menawarkan harga hanya demi kita menang proyek ya, tapi kita harus juga menghitung semuanya secara objektif, mana yang kira-kira bisa profitable dan tidak gitu. Jadi kita harus tahu poin-poin mana yang bisa kita efisienkan mungkin, atau mungkin kita bisa juga dengan cara nego termin pembayaran ya, karena memang challenge-nya adalah jangka waktu pembayaran. Itu semakin besar proyek atau kadang-kadang kalau kita dealing dengan perusahaan-perusahaan besar mungkin. Nah, itu termin pembayaran itu bervariasi ya. Jadi ada yang pendek, ada yang bisa makan waktu berbulan-bulan. Nah, teman-teman ataupun rekan-rekan di sini bisa juga memperhatikan faktor-faktor tersebut ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengatur cash flow-nya. Kalau ada juga pembayaran yang bisa membutuhkan waktu mungkin kurang lebih dari 6 bulan. Nah, itu kita bisa pertimbangkan apakah kita mampu untuk menahan cash flow selama itu atau tidak. Nah, apabila kita mampunya hanya menahan waktu kurang lebih 2-3 bulan, ya kita harus otomatis menyortir proyek-proyek mana yang kita bisa ambil dan kita tidak boleh ambil. Karena kalau kita ambil pun nanti jatuhnya memaksakan perusahaan tersebut akan jadi challenge gitu ya untuk ngatur cash flow-nya gitu. Jadi bisa jadi sebagai bahkan jadi resikonya gitu ya. Iya, terlalu gede resikonya gitu. Mungkin bisa dipikirkan cash flow atau termin pembayaran yang proyek-proyek yang kita ambil yang terminnya sesuai dengan kemampuan kita lah gitu. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk bisnis di konstruksi gitu Ci ya. Thank you so much sudah mau berbagi ke kita semua. Sama-sama. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup segitu aja Ci. Mungkin thank you teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. See you.